Judul kasusnya adalah sekarang lebih tinggi. Nah, ini kasus Oka kali ini adalah sekarang lebih tinggi. Ada namanya Uwais, Salman, dan juga Asia. Mereka sama-sama usianya sama, yaitu 17 tahun, sudah bersahabat dari SMP sampai SMA dan selalu bersama. Saat ini mereka semua duduk di SMA. Ketiganya sering berangkat bareng dengan berjalan kaki. Kita bahas satu-satu. Uwais ini tinggi badannya sekarang 175 dengan berat 73. Oke. Posturnya tinggi, besar. Nah, sejak kecil Uwais ini hobinya main basket sama berenang, sama dan melakukannya ini sering, yaitu seminggu 2 kali. Dan waktunya lama ya, jam 8 sampai jam 11. Dia juga suka minum susu, suka makan sayur sama buah. Terus orang kedua adalah Salman. Dia tingginya adalah 165 dengan BB 45. Posturnya sedang dan juga kurus. Salman ini jarang berolahraga ya, biasanya malah cuma main game aja di rumah. Dia juga jarang minum susu, sayur buah juga jarang. Orang ketiga bernama Asia, tinggi 160, BB 65. Dia suka minum susu, makan buah sayur. Olahraganya sekali seminggu, biasanya pada sore hari. Oke, saat ini nih kejadiannya itu kan pada saat umur 17, tapi ternyata mereka pada saat umur 13 tahun, mereka ini memiliki tinggi yang hampir sama, bahkan Asia ini awalnya lebih tinggi dari mereka berdua. Padahal orang tuanya ini sama-sama memiliki tinggi yang hampir sama. Oke, itu untuk kasusnya ya. Untuk beberapa poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah komponen tulang dan juga jenis-jenis tulang. Untuk dasarnya dulu ya. Lalu nanti ada embriologi tulang, di mana ini nanti akan berhubungan dengan osifikasi. Apa itu osifikasi? Osifikasi itu pembentukan tulang ya, baik itu pembentukan panjang maupun lebarnya. Dan juga yang paling penting nanti ada faktor yang mempengaruhi. Kita akan membahasnya terkait dengan tinggi badan ya, lebih ke tinggi daripada beratnya nanti ya. Oke, itu poin-poinnya. Oke, kita mulai. Dan yang pertama adalah pendahuluan dulu. Tubuh manusia itu terdiri dari beberapa ya, kita review dulu. Yang pertama ada caput atau bahasa Indonesianya adalah kepala ya, ada kolum atau leher, trunkus atau badan, dan ekstremitas, yaitu alat gerak, baik atas maupun bawah. Nah, regionnya ini, kalau yang digambar ini ya, bagian atas ini adalah head dan neck ya, yang warnanya oranye ini. Lalu bagian ungu muda ini adalah upper limb atau ekstremitas atas. Yang bagian dada dan perut ini adalah torak ya, perut atas maksudnya bagian torak. Lalu untuk bagian perut bawah ini lebih ke abdomen. Lalu ada bagian pelvis atau perineum, itu lebih bagian ke arah genetal, dan ekstremitas bawah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Terus ada sistem namanya sistem muskuloskeletal ya, yang membahas tentang sistem alat gerak. Nah, terdiri dari apa aja? Terdiri yang pertama dari tulang, otot, dan juga persendian. Dan di sini juga akan membahas tentang topografi ya. Di muskuloskeletal topografi itu ada apa? Topografi itu deskripsi mengenai persebaran dan lokasi struktur penyusunan muskuloskeletal itu ya. Entah itu ada pembuluh darah, saraf, sistem limfe, struktur pendukung lainnya juga, yang mendukung memungkinkan fungsi alat geraknya itu lebih optimal ya. Lalu juga nanti ada anatomi ya, terbagi jadi beberapa ternyata sistem muskulo itu ya. Ada osteologi yang membahas tentang petulangan ya, ilmu tulang, miologi tentang otot ya, artrologi itu tentang sendi, dan topografi itu sendiri tadi ya, yang tentang lokasi-lokasinya. Oke, kita akan masuk tentang osteologi. Osteologi atau yang disebut dengan ilmu tulang ya, dia berasal dari bahasa Latin yaitu os. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk membentuk rangka atau skeleton. Nah, di mana skeleton ini bagian dari sistem muskulo tadi itu, dari tubuh manusia yang juga meliputi otot dan sendi. Jadi sistem muskuloskeletal itu nggak cuma otot aja, tapi juga ada
tulang sendi juga. Tulang sendiri menjadi tempat pelekatan dari otot ya, dimana nanti ini berfungsi juga untuk bantu kontraksi, ya kontraksi ototnya itu. Tulang juga membentuk dasar-dasar sistem lokomotor. Lokomotor itu sistem pergerakan ya. Tulang ini banyak mendapat suplai juga dari pembuluh darah dan juga saraf. Terus ini untuk beberapa fungsinya. Dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah struktur dan juga organ. Nah ini agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya struktur itu contohnya ya seperti bangunan gitu ya. Dia untuk menopang dan pelekatan tendon ya. Jadi biar bisa melekat otot-otot, tulang, dan juga tendon, biar nanti pun bisa lebih kuat untuk menarik gitu ya. Ototnya bisa menarik tulang-tulang, sendi-sendinya biar lebih maksimal. Lalu bisa membantu pergerakan juga. Nggak bisa otot hanya bergerak sendiri ya, pasti membutuhkan tulang, sendi, dan juga lainnya, entah itu untuk aduksi, abduksi, untuk fleksi, ekstensi, kayak gitu ya. Lalu bersifat juga untuk proteksi organ internal. Contohnya kayak apa? Kalau pada kranium, pada tengkorak kita, of course untuk melindungi bagian otak ya. Kalau di kosta atau bagian torak untuk melindungi organ-organ di bagian torak, ada jantung, paru-paru gitu ya. Lalu ada sebagai organ. Sebagai organ di sini ternyata tulang itu juga memproduksi sumsum ya dalam sel darah ini. Nanti dia ada namanya sumsum tulang, itu nanti memproduksi sel darah, entah itu eritrosit dan sebagainya. Lalu yang kedua, dia juga bisa untuk homeostasis mineral ya, keseimbangan mineral. Terutama di sini adalah kalsium dan fosfat. Kok bisa seperti itu? Karena ternyata di tulang kita nanti itu mengandung bisa menjadi simpenan baik kalsium maupun fosfat. Jadi kalau misalnya tubuh kekurangan kalsium atau fosfat, nanti tulang pun ikut berperan ya di situ. Gitu juga kalau misalnya kelebihan, nanti tulang juga ikut berperan di situ ya. Jadi nggak cuma fungsi struktur, tapi ternyata dia punya fungsi organnya seperti itu. Oke, aman ya sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kecepatan gitu, bilang aja ya. Oke, penyusun tulang. Tulang itu tersusun secara garis besar ya ini ya. Secara garis besar itu yang pertama adalah sel. Sel ini maksudnya gimana? Sel ini untuk proses pembentukan ya. Pembentukan terus perombakan juga. Jadi dia nggak cuma ngebentuk tulang, cuma nanti juga ada tuh sel yang untuk bersih-bersihnya dirombak kayak gitu. Lalu yang kedua ini ada matriks ekstraseluler. Jadi di tulang itu nggak cuma kumpulan sel aja, cuma nanti ada namanya matriks ekstraseluler. Jadi matriks ekstraseluler itu kalau ibarat bangunan dia itu kayak semen gitu ya. Dia berbentuk cair, cuma dia fungsinya keren, yaitu tetap memperkuat si bangunan atau tulangnya itu. Oke, kita masuk ke jenis sel-sel tulang ya. Yang pertama ada osteoblast. Sebenarnya sebelum osteoblast itu ada sel sebelum osteoblast, sebelum dia matang itu ada namanya progenitor. Nah nanti di mana kalau osteoprogenitornya sudah matang, nanti dia baru akan menjadi osteoblast gitu ya. Osteoblast sendiri itu apa? Dia adalah sel yang untuk berfungsi membentuk tulang ya. Dia ini fungsinya untuk membentuk tulang.